Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aurela Sulistyo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perumusan teks proklamasi. Bagi yang nggak tahu perumusan teks proklamasi, simak videonya ya. Museum Perumusan Teks Proklamasi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disingkat dengan Munaslup adalah gedung yang dibangun sebagai monumen peristiwa proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Gedung luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi itu pertama kali didirikan pada tahun 1920 dengan gaya arsitektur Eropa. Di dalam gedung tersebut terdapat ruangan, mebel kuno, dan aksesoris yang menggambarkan suasana seluruh peristiwa perumusan naskah proklamasi. Sejarah. Sebelum diaklamasi sebagai museum, gedung Munaslup pertama kali dikelola oleh perusahaan asuransi bernama PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, gedung itu diambil alih oleh British Consul General pada Perang Pasifik hingga masuk Jepang mengambil alih. Pada masa penduduk Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Perumusan. Pada Agustus 1945 terjadi karena adanya desakan dari golongan muda. Mereka sampai menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, mereka diminta untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Otodoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang di kedalamannya. Nishimura menjelaskan kepada Soekarno dan Hatta bahwa ia tidak bisa lagi membantu Indonesia lantaran Jepang harus mempertahankan status quo mereka sebelumnya. Jepang menerima isi naskah proklamasi. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat dua ayat. Dua ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan UUD yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Pengesahan. Soekarno-Hatta dan ketiga tokoh lainnya menyetujui isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian mereka berlima pergi ke ruangan tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan. Setelah disetujui, Hatta pun mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan itu. Namun Soekarno tidak menyetujui ide tersebut. Ia tidak rela jika kelompoknya harus disamakan dengan para anggota PPKI. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum tentang perumusan teks proklamasi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.